Bismillah, Alhamdulillah. Jumpa lagi di channel Gawetek. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi menarik, yaitu bagaimana caranya menginstal Ubuntu Desktop pada Oracle VM VirtualBox. Dan kita akan coba mengatur jaringan, bagaimana caranya Ubuntu Desktop itu bisa terkoneksi internet dan terkoneksi dengan komputer fisik atau komputer host. So, jangan kemana-mana. Oke, langkah pertama buka browser, kemudian masukkan kata kunci untuk pencarian yaitu download Ubuntu. Kemudian klik link website resmi. Oke, pada menu download Ubuntu Desktop, silakan klik tombol download pada link yang tersedia. Ubuntu yang didownload pada kesempatan ini adalah Ubuntu Desktop seri 20.04.3 LTS. Sambil menunggu downloadan desktop selesai, saya akan sekalian mendownload seri server. Saya akan klik pada link server yang tersedia. Klik tombol manual server, kemudian klik tombol download. Kita akan menunggu hingga proses download antara Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server selesai. Dan kita akan melanjutkan proses instalasi. Alhamdulillah, oke, sudah terdownload dan berikutnya kedua file ini akan saya pindahkan ke folder tempat kumpulan sistem operasi yang pernah saya download sebelumnya. Ya, langkah berikutnya buka aplikasi Oracle VM VirtualBox, kemudian klik tombol New atau baru dan kita akan mengatur nama sistem operasinya. Misalnya kita beri nama Ubuntu 21. Kita atur penggunaan memori dan harddisk seperti yang telah ditampilkan. Lakukan hingga proses selesai. Ketika proses telah selesai, maka akan muncul satu buah virtual OS yang kemudian kita akan melanjutkan proses instalasi. Langkah berikutnya, pada drive optical, pilih file image yang telah kita download sebelumnya, yaitu Ubuntu Desktop. Kemudian setelah itu klik tombol start dan kita akan lakukan proses instalasi. Kita ikuti terus prosesnya hingga selesai. Tinggal klik next dan seterusnya seperti pada saat menginstal aplikasi di Windows. Langkah berikutnya klik tombol install Ubuntu, kemudian pilih keyboard. Setelah itu default software yang akan terinstall, klik standar saja. Next, kemudian kita akan mengatur tipe, default saja, waktu, pilih Makassar. Kemudian kita akan mengatur akun pada akun atau user ya pada sistem operasi ini. Untuk pengaturan sistem operasi kita sudah selesai. Kita tinggal menunggu hingga proses instalasi betul-betul rampung dan masuk ke dalam sistem operasinya. Tunggu hingga selesai ya. Oke, akan muncul tombol restart now. Kemudian kita akan restart. Pastikan drive ISO telah terlepas dan kita akan masuk kembali kepada menu awal untuk masuk ke dalam Ubuntu Desktop. Oke, kita akan menunggu hingga selesai. Kemudian kita akan login dengan user dan password yang telah kita atur tadi. Setelah itu kita selamat datang di Ubuntu Desktop. Kita akan coba dulu pada browser Firefox. Kita akan masuk ke website detik. Settingannya masih menggunakan settingan NAT ya. Jadi tanpa perlu konfigurasi akan terkoneksi internet. Kita akan uji coba apakah ini benar-benar terkoneksi atau tidak. Oke, kita coba, kita tunggu dulu. Oke, terbuka ya. Pencariannya ada, tinggal kita klik linknya dan kita tunggu websitenya terbuka. Oke, teman-teman, ini masih menggunakan settingan NAT. Setelah ini kita akan coba implementasikan bagaimana caranya agar si virtual host ini terkoneksi dengan host. Jadi virtualnya terkoneksi dengan komputer fisik. Oke, kita akan shutdown, power off, kemudian kita akan coba langkah berikutnya. Terima kasih. Ya, berikutnya kita akan mengkombinasikan dua jaringan internet dan koneksi antara virtual dan host. Kita masuk menu file, kemudian host network manager. Kemudian kita sedikit melakukan pengaturan, mengaktifkan DHCP,
kemudian mengatur IP, mulai dari IP servernya berapa, IP ranknya berapa. Setelah itu kita apply. Kemudian coba kita masuk ke Windows dan mengecek berapa IP default yang diberikan. Oke, ini ada ya, 192.168.137.31. Oke, tutup. Sekarang kita ke pengaturan setting. Di sini kita bisa mengatur boot, kemudian prosesor, kemudian ini yang paling penting, network. Oke, untuk adapter 1 kita tetap menggunakan NAT, jadi maksudnya nanti adapter 1 akan terkoneksi internet, sedangkan adapter 2 kita menggunakan host only adapter, di mana tadi telah kita atur networknya. Oke, sekarang kita start ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kita ada dua card. Card pertama sebagai NAT yang akan mengkoneksikan ke internet, dan card kedua sebagai virtual host yang akan mengkoneksikan antara komputer host dan komputer virtual. Oke, kita akan login menggunakan akun kita dan kita akan masuk ke dalam OS. Oke, untuk uji coba kita akan lanjut. Saya akan mengetik terminal dan masuk ke terminal. Kemudian saya melakukan beberapa perintah. Yang pertama adalah ifconfig untuk melihat IP yang diberikan. Sini terlihat IP-nya ya. Ini IP-nya masih statik. Kemudian ini IP yang diberikan oleh NAT. Oke, saya masuk ke pengaturan jaringan. Sebelum saya atur, saya matikan dulu biar kelihatan efeknya. Kemudian saya setup. Oke, saya masuk IPv4. Ini masih manual ya. Saya hapus. Saya coba setting sebagai otomatis DHCP ya. Saya aktifkan kembali. Oke. Ini untuk settingan NAT, IP yang diberikan oleh Oracle VM. Oke, sekarang saya kembali kepada terminal. Kita masuk ifconfig lagi. Oke, ini IP NAT. Kemudian ini di perangkat kedua. Ini IP DHCP. Oke, sekarang kita coba koneksikan dengan ping ke komputer Windows ya. 137.1. Oke, terkoneksi. Berarti normal ya. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau dari Windows ke Linux? Apakah terkoneksi atau tidak? Oke, kita coba dari Windows sekarang. Oke, sebelumnya saya cek dulu IP ya. Saya cek IP Ubuntu. Oke, kemudian saya run. Kemudian saya ping IP-nya. Apakah dari Windows terkoneksi? Oke ya. Jadi memenuhi syarat. Jadi antara host dan virtual terkoneksi. Oke, sekarang kita cek ping ke DNS dan normal. Kita coba cek ping lagi ke Google dan normal. Berarti komputer kita sudah terkoneksi dua arah ya, si virtualnya ini. Terkoneksi ke host atau komputer nyata dan terkoneksi juga ke internet. Oke. Berikutnya coba kita lakukan settingan IP secara manual ya. Tadi statik. Sekarang kita manualkan. IPv4, kemudian manual. Kita masukkan IP-nya berapa. Kemudian titik 10 ya. Dan netmasknya /24. Atau 255.255.255.0. Kita apply. Kita hidupkan. Oke, kita cek apakah sudah benar IP-nya. Titik 10. Oke, benar ya. Sekarang kita uji koneksi lagi. Oke, dari Windows kita ping dengan IP yang baru. Oke, terkoneksi normal. Sekarang kita coba dari Ubuntu-nya. Kita masuk ke terminal lagi. Oke, kita ping ya. Oke, berjalan dengan normal. Coba ping ke Google. Oke, normal. Berarti tetap normal walaupun menggunakan IP statik. Sekarang kita tes koneksi dengan mencoba membuka video di YouTube. Kita lihat apakah terbuka.
Dan ya, selamat datang. Oke, dengan adanya video ini kami harapkan teman-teman ketika ingin membuat, menguji coba, mengsimulasikan sebuah jaringan di Linux, Windows Server, Linux Server, Windows 8, Windows 7, caranya sama dengan mengaktifkan dua card. Card pertama sebagai NAT, card kedua sebagai virtual. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.